Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang apa ya sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Cewek Fighter. Di episode kali ini kita akan membahas tentang albumin. Apa sih albumin itu? Nah, nanti kita jelaskan apa fungsi albumin, bagaimana cara menaikkan albumin, kenapa albumin itu penting. Cekidot. Oke, nah biasanya pasien GK itu melakukan terapi CAPD itu biasanya awal-awal banyak masalah, melewati masa adaptasi ini dan itu. Biasanya tidak lepas daripada bengkak, entah itu di kaki atau di muka gitu, atau di lengan. Dan lengan sih jarang, cuman biasanya di kaki sih, di kaki, di paha gitu, bengkak-bengkak gitu. Nah ini kalau bahasa medisnya itu disebut dengan edema. Nah edema ini bisa terjadi bila albumin kita rendah. Albumin itu apa sih? Albumin itu adalah protein utama yang ada dalam darah manusia yang diproduksi oleh organ hati. Fungsinya albumin itu untuk mengendalikan tekanan dalam darah, terus dia menjaga cairan dalam darah agar tidak bocor ke jaringan tubuh yang lain. Kalau misalnya ada pasien CAPD yang masih mengalami bengkak gitu kaki atau di muka gitu, ada kemungkinan terjadi seperti itu karena albuminnya rendah gitu. Misal kita cek lab tuh kan ada ya di sebelahnya. Nah tapi setahu saya albumin yang normal itu 3,5 sampai 4,6. Kalau misalnya albumin kamu di bawah 3,5, nah itu ada kemungkinan ya berarti rendah, terus dia harus dinaikkan dong. Sekarang analoginya gini deh, kalau misalnya dari sisi CAPD ya, kalau misalnya dari CAPD kan kita biasa menggunakan cairan yang 1,5, 2,5, 7,5 bahkan. Itu dianalogikan dengan pompa yang berkekuatan 1,5 tuh 100 watt, 2,5 tuh 200 watt gitu. Nah si pompa itu tuh mengeringkan kolam renang. Si albumin ini adalah selang. Semakin albumin tinggi semakin selangnya bagus gitu. Si albumin dianalogikan sebagai selang dan cairan sebagai pompa gitu. Semuanya harus baik gitu. Selang terutama ya, selangnya adalah albumin. Kalau albuminnya rendah sama dengan selangnya banyak bocor, banyak bolongnya gitu. Ketika disedot oleh selang tersebut dengan kondisi albumin rendah, akhirnya banyak bocor kemana-mana gitu. Jadi sebesar apapun dosis cairan yang kita gunakan, kalau albumin kita rendah ya percuma aja gitu. Misalnya kita pakai yang 7,5 sekalipun, kalau albumin kita rendah, nariknya juga nggak akan maksimal. Tetap ketarik mungkin, tapi tidak semaksimal kalau albumin kita tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bengkak kita kempes, semoga kita kempes, kita harus naikin albumin gitu. Dok, saya masih pada bengkak nih dok. Cairan apa di kaki dan di muka masih pada bengkak. Oh, itu mungkin karena kamu albuminnya rendah. Coba banyak makan ikan gabus dan telur putih. Gitu dok. Oke. Kita kalau konsultasi sama dokter, sama perawat itu soal yang bengkak, biasanya mereka nyaranin untuk makan putih telur dan ikan gabus gitu. Jadi kalau misalnya albumin kamu rendah, banyak makan putih telur tanpa kuningnya, banyak kolesterolnya gitu. Takutnya kolesterolnya nanti tinggi ya. Jadi kita harus banyak makan putih telur gitu. Sehari mungkin sekitar 2 ton gitu.
2 ton ya, ya sekitar 5 butir atau mungkin 3 butir kalau enak. Dulu saya sampai bosan makan putih telur, tiap hari bisa makan putih telur, hingga akhirnya saya seimbang, narik cairan, albumin saya juga sudah kembali normal. Nah sekarang saya makan putih telur nggak? Masih sih, cuman saya campur dengan surabi. Surabi aneh. Putih telur albuminnya tinggi, mudah dikonsumsi, murah juga, terus tidak ribet untuk mengolahnya, cukup dengan direbus. Kalau saya tips dan trik dari saya untuk konsumsi putih telur, biasanya karena saya bosan mengunyah, karena saya bosan makan putih telur, jadinya saya biasanya memblender putih telur setelah direbus. Setelah diblender, dicampur dengan merica dan garam sedikit supaya ada rasanya gitu dan tidak enak. Saya kemudian lek itu ya, langsung diminum semua. Jadi sehari saya sudah langsung minum 5 putih telur, makan putih telur dengan sekali tenggak. Terima kasih sudah menonton channel ini. Di episode kali ini seputar albumin. Jangan lupa like, comment, subscribe. Aduh, ada kucing melihati saya. Tuh ada kucing. Jangan lupa like, comment, subscribe di bawah sini pada ini. Ya pokoknya itulah. Jangan lupa subscribe ya channel saya supaya saya semangat membuat video dan tidak cepat modal. Aduh. Jangan lupa tetap batasi menikmati, terus kita tidak bisa sembuh tapi kita tetap bisa sehat. Gagal ginjal bukan gagal hidup. Dadah.